Oke, nomor 9. Titis membuat homogenat daun untuk mempelajari sintesis suatu protein kloroplas atau disingkat CP. Sejumlah asam amino identik 14C dimasukkan ke dalam preparat homogenat sel utuh dan preparat isolat kloroplas. Masing-masing mengandung jumlah klorofil yang sama. Reaksi dilakukan pada keadaan terang atau gelap. Setelah masing-masing reaksi dihentikan, CP yang telah terlabel oleh asam amino 14C diisolasi dan dikuantifikasi pada perlakuan 5, 6, dan 7 dan ditambahkan sejumlah zat lain sebelum pemasukan asam amino 14C. Jadi ceritanya di sini si Mbak Titis ini ya. Saya tidak tahu ini Mbak atau Om. Si Mbak Titis ini melakukan sebuah percobaan ya. Dia pakai kloroplas lalu ada homogenat sel dengan dua kondisi yang berbeda, ada gelap, ada terang, lalu ada tambahan zat di perlakuan 5 dan 7. Lalu dia akan melihat bagaimana kuantitas penggabungan asam amino 14C ke polipeptida CP-nya. Sini ada jumlahnya. Kita langsung ke pernyataan. A. Perlakuan 1 dan 3 dapat digunakan sebagai kontrol untuk mengetahui pengaruh cahaya. Ini benar. Kalau ini kan langsung teman-teman lihat saja, oh 1 dan 3 itu kondisinya gelap, berarti ini bisa jadi kontrol sebagai kontrol untuk mengetahui pengaruh cahaya karena dia kondisinya tanpa cahaya ya. Lalu yang kedua, perlakuan 1 dan 3 itu kan preparatnya berbeda. Ada yang kloroplas, ada yang homogenat sel utuh. Lalu tak ada tambahan zat baik pada perlakuan 1 dan 3. Seperti itu ya. Oke. Nomor 2 atau yang B. Sintesis protein CP dihambat oleh suatu komponen seluler yang berada di sitosol. Sitosol itu kan cairan sel atau sitoplasma gitu. A. Ini benar. Kenapa? Pertama, terbukti pada preparat homogenat sel utuh pada kondisi terang dan gelap jauh berbeda jumlah protein CP-nya. Ini kita bisa lihat di sini ya, di sini penggabungan sama amino 14C ke polipeptida CP-nya ya, di sini ada jumlahnya. Itu berbeda sekali antara yang homogenat dengan yang kloroplas. Lalu kita bisa bandingkan antara 12 dengan 24 pada komponen, maka komponen di sitosol itu kemungkinan menghambat ekspresi CP. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa pada kondisi gelap kita lihat perlakuan 1 dan kondisi gelap pada perlakuan 3 ini kan berbeda preparat kloroplas sama homogenat. Itu jumlah penggabungan asam amino 14C ke polipeptida CP itu kan berbeda. Ada 56, ada 25. Jadi kemungkinan di sini ya fotosintesnya menurun ya. Di sini di homogenat sel berarti ada kemungkinan bahwa ada komponen seluler di sitosol itu yang mempengaruhi fotosintesis. Di sini bisa kita lihat ada penurunan 56 ke 25. Sama dengan yang kondisi terang ya, yang 525 dan 150 ya. Sini sangat signifikan ya, yang dari linya 500-an lalu jadi 150 doang. Nah, seperti itu. Seperti itu cara melihat tabelnya. Jadi jawaban yang B ini benar ya pernyataannya. Yang C, penambahan DCMU juga akan menurunkan sintesis protein CP pada kondisi gelap. Ini salah. Pertama, DCMA itu apa? DCMA itu adalah sebuah senyawa atau mungkin kita bisa sebut ini adalah racun ya, atau herbisida gitu, yang menghambat aliran elektron pada rantai transport elektron sehingga menghambat sintesis ATP. Jadi si DCMU ini dia menghambat sintesis ATP di bagian reaksi terang ya, berarti ini kondisinya kondisi terang. Nah, si DCMU ini akan menghambat aliran elektron itu pada bagian di antara fotosistem 2 dan fotosistem 1. Seperti itu. Jadi ini pernyataannya salah. Kenapa? Karena dia hanya bekerja pada kondisi yang terang seperti itu ya. Jadi dia tidak menurunkan sintesis protein CP pada kondisi gelap. Kalaupun dia
Kemudian yang D, kita lanjut saja. Jika ATP pada percobaan 5 dan 6 digantikan dengan NADPH, maka hasil yang diperoleh akan kurang lebih sama. Jadi katanya kalau ATP pada ini percobaan 5 dan 6 tambahan zatnya, kita tambahkan ke sini preparatnya itu, maka hasil yang diperoleh akan kurang lebih sama. Ya tentu berbeda ya, karena kan ATP dan NADPH tidak sama ya. NADPH itu kan ekuivalennya sama 3 ATP ya kalau tidak salah, seperti itu. Lagi pula si NADPH itu kan tidak berperan sebagai donor elektron, dia hanya sebagai akseptor elektron yang terakhir di fotosistem 1, dimana nanti si NADP+ itu akan bergabung dengan H+ dan elektron yang berasal dari eksitasi di pusat elektron fotosistem 1 ya, seperti itu, dan itu membentuk NADPH. Jadi sangat berbeda, jadi tidak sama ya, seperti itu.